Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya yang mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya Roh Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Ku bersinar, ku bersinar, ku bersinar, ku bersinar. Tara, tara, tata, tara, tata, tata, tara, 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 tata, tara, tata, tata, tara. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Pancarkan sinarnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, dan saya akan bacakan satu ayat di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menemani suami saya periksa atau check up ke dokter. Dan hari itu kami dapat nomor antrian yang terakhir. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya harus menunggu lama sekali ya sampai tiba giliran kami untuk berkonsultasi dengan dokter. Suami saya juga sudah kecapean menunggu ya. Dan karena saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, hari itu saya cari tahu bagaimana caranya mendapatkan nomor yang awal ya, supaya bulan depan kami tidak perlu menunggu terlalu lama.
pada dasarnya semua manusia itu tidak suka menunggu, benar ya? Kita semua mau segala sesuatu itu berjalan dengan cepat. Apalagi hari-hari ini di zaman yang modern, kita dituntut serba cepat. Tetapi firman Tuhan yang baru kita baca mengajarkan atau menyadarkan kita semua bahwa ruang tunggu atau momen menunggu di dalam kehidupan kita itu tidak bisa dihindari, ya. Dan ketika Tuhan izinkan kita menanti atau menunggu sesuatu, kita diminta menanti dengan benar, menunggu dengan benar, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menurut saya, ruang tunggu di dalam kehidupan kita itu adalah tempat yang rawan. Ketika kita menunggu sesuatu, kita bisa merasa bosan, ya. Kita bisa merasa Tuhan ini kenapa lama sekali, ya. Kenapa Tuhan berlambat-lambat menolong, sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Ruang tunggu adalah tempat yang rawan. Seperti pernah yang dialami oleh bangsa Israel di Ulangan pasalnya yang ke-32. Ya, waktu itu mereka diizinkan Tuhan untuk menunggu Musa. Musa dipanggil untuk naik ke gunung karena Tuhan mau berbicara, menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel lewat Musa, ya. Bangsa Israel menunggu. Waktu itu mereka menunggu kira-kira 40 hari lamanya, ya. Itu waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang menunggu, mereka berpikir kenapa Musa ini tidak segera turun, ya. Apa yang terjadi dengan Musa? Atau jangan-jangan Musa ini sudah mati? Lalu bagaimana dengan nasib kita, ya? Kenapa kita berhenti di tengah perjalanan dan tidak tahu kepastiannya seperti apa? Akhirnya mereka mendesak Harun untuk mencari alternatif lain, yaitu mencari pengganti, ya, yang akan memimpin mereka, menggantikan Musa, memimpin mereka supaya tiba di tempat tujuan dengan cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, justru apa yang mereka kerjakan hari itu salah, ya. Mereka akhirnya membuat berhala anak lembu emas, ya, dan itu dianggap satu kesalahan, satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Kemudian satu contoh lagi di 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ketika Saul sedang menunggu Samuel, ya. Karena Samuel ini ditunggu tidak datang-datang, akhirnya Saul beralasan dia kepepet atau terdesak oleh rakyat yang juga memaksa Saul melakukan sesuatu. Akhirnya Saul hari itu juga melakukan satu kesalahan yang fatal, ya. Saul melakukan sesuatu yang bukan menjadi tugasnya, sehingga hari itu Saul juga melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dari dua contoh ini kita bisa belajar bahwa ruang tunggu itu adalah tempat yang rawan bagi kita, ya. Rawan bagi kita untuk melakukan satu kesalahan, rawan bagi kita untuk berjalan dengan kehendak kita sendiri. Karena itu firman Tuhan mengajar kita untuk menanti dengan diam, menanti dengan benar. Menanti dengan diam di sini maksudnya bukan mager, ya. Mager ini istilah hari-hari ini, malas gerak, nggak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Menanti dengan diam artinya kita diajar menanti dengan sabar, menanti dengan tenang, ya. Menanti dengan lebih banyak memakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam ruang tunggu, mari kita belajar perbanyak ucapan syukur. Menurut saya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, disitulah kita lebih mudah memahami kebaikan Tuhan. Contohnya ketika kita sedang kekurangan, kita sedang susah, kita sedang sakit, kemudian kita memakai waktu kita untuk bersyukur, di situ kita akan merasakan, oh iya, Tuhan itu baik, ya. Meskipun saya kekurangan, meskipun saya sedang lemah, meskipun saya sedang sakit, saya sedang bergumul menanti pertolongan Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu yang menopang, Tuhan itu yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya. Momen yang paling tidak enak di dalam kehidupan kita adalah momen yang paling mudah bagi kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, ya. Perbanyaklah waktu di ruang tunggu untuk mengucap syukur, terutama mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pakailah momen di ruang tunggu itu untuk evaluasi, ya. Jangan
Jangan-jangan selama ini saya sudah sombong, saya sudah lupa ya. Saya terlalu menikmati berkat sehingga saya lupa siapa pemberi berkat ya. Mari kita pakai momen di ruang tunggu itu untuk kita memeriksa ya. Kita buka seluruh kehidupan kita supaya Tuhan bisa menyelidiki dan memperbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kita. Pakailah momen di ruang tunggu itu untuk meminta tuntunan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan ya. Kita pakai banyak waktu untuk mendengar suara Tuhan. Kita memahami kehendak Tuhan supaya apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita buat ke depan semuanya di dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi momen menunggu atau ruang tunggu di dalam kehidupan kita itu tidak bisa kita hindari ya. Tuhan juga tidak pernah berjanji segala sesuatu itu akan berjalan dengan instan ya. Kita berdoa tiba-tiba kemudian doa kita dijawab dengan cepat. Sebab Tuhan kita juga bukan Tuhan tukang sulap ya yang menjawab segala sesuatu dengan instan. Tuhan lebih senang kita membawa kita masuk ke ruang tunggu ya, masuk di dalam satu proses supaya di situ kita lebih banyak memakai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pakailah momen di ruang tunggu itu untuk tetap produktif ya. Mencari tahu kehendak Tuhan supaya ketika menunggu jawaban Tuhan, kita pribadinya dibentuk ya, punya karakter yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan, waktu-waktu yang kita pakai untuk menunggu itu pasti akan sepadan dengan jawaban yang akan kita terima. Bahkan apa yang nantinya kita terima itu jauh lebih besar dari yang kita harapkan ketika kita punya sikap yang benar saat berada di ruang tunggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan ketenangan bagi kita semua ketika kita berada di ruang tunggu. Kita tidak melakukan satu kesalahan, kita tidak mencari alternatif lain, tetapi kita dengan setia menanti pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ketika hari-hari ini kami sedang menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban atau mujizat dari Tuhan, biarlah kami menanti pertolongan Tuhan dengan benar. Kami menanti dengan diam, kami menanti dengan tenang, kami menanti dengan setia, kami tetap mengucap syukur dan kami tidak pernah meragukan sedikit pun kuasa-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuntun kami, pegang kami, supaya hidup kami juga memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku kan selalu bersinar.